Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran. Pada kesempatan pagi ini, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan tafsir surat Al-Baqarah. Kalau pada pertemuan sebelumnya sampai dengan ayat 203, maka pada kesempatan pagi ini kita akan masuk ke ayat 204 ya. Ayat 204, dan kalau yang punya mushaf bisa memanfaatkan mushaf yang ada. Kalau yang tidak membawa mushaf bisa melihat yang ada di layar, atau kalau menggunakan perangkatnya silahkan bisa memanfaatkan perangkat yang ada. Nah, insya Allah, ini kita akan masuk pada ayat ke 204 ya. Alhamdulillah sudah nampak di hadapan kita di layar. Silakan kita bisa lihat sama-sama. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Wa minan nas, dan di antara umat manusia. Ini menunjukkan bahwa ini tidak seluruh manusia. Menunjukkan ada di antara umat manusia, sebagian umat manusia. Berarti tidak menunjukkan semuanya. Menunjukkan bahwa ini ada sebagian umat manusia. Dan min di sini oleh beberapa ulama tafsir yang dimaksud adalah min tab'idiyah. Tab'id itu artinya sebagian. Jadi sebagian manusia. Jadi tidak menunjukkan semua. Beda dengan kalau min yang fungsinya menjelaskan, maka maksudnya adalah semua. Tapi ini menunjukkan sebagian. Jadi yang dijelaskan di ayat ini ada sebagian manusia. Kemudian, maaf, ketika menyebutkan sebagian itu bukan berarti setengah ya. Lalu sebagian maksudnya setengah begini dan setengah begitu. Tapi untuk menunjukkan sebagian itu artinya memang ada di antara bagian yang besar itu ada bagian, bisa bagian agak besar, setengahnya, atau kurang dari setengahnya. Intinya kata sebagian itu jangan dimaknai sebagian dalam artian 50% atau setengah, tapi ada. Banyak sedikitnya bisa berbeda-beda. Ada yang sangat sedikit, ada yang sedikit dan agak banyak, dan bahkan bisa agak banyak. Itu tergantung dari kondisinya. Nah, nanti kita lihat di sini yang disebutkan di ayat ini banyak sedikitnya. Kalau dulu di zaman Rasul SAW yang disebutkan dalam ayat ini sedikit, bahkan sangat sedikit, sehingga sebagian ahli tafsir menyebutkan nama orang yang dimaksudkan di ayat ini, sampai menyebutkan nama, dan nama-nama itu ada beberapa person yang dianggap memenuhi sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Artinya kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, kemudian ada tafsir kalau ulama yang belakangan ada Tahrir wa Tanwir, tafsirnya Ibnu Asyur, nanti akan muncul nama-nama, tapi nama-namanya nggak banyak. Kalau dikumpulkan jumlahnya nggak sampai 10, bahkan nggak sampai 5. Contoh-contoh yang dimaksudkan. Berarti bisa dibayangkan kalau disebutkan di antara umat manusia ada, lalu jumlahnya, contoh-contoh yang dimaksudkan itu yang mewakili itu hanya cuma 5 atau 10, berarti cuma sedikit. Tetapi yang jadi inti pembahasannya bukan pada persoalan nama-nama tadi, tapi adalah adanya sifat orang yang memenuhi kriteria ini yang harus dijauhi, yang harus dihindari. Karena sepanjang sejarah, sepanjang zaman bisa jadi jumlahnya bertambah. Ketika kita menyebut munafik, munafik itu jumlahnya banyak apa sedikit? Ya tergantung.
Di zaman Nabi SAW dengan di zaman kita banyak apa sedikit? Ya tergantung juga. Kalau di Indonesia gimana, munafiknya banyak apa sedikit? Ya jadi kalau kemudian di zaman dulu dengan zaman sekarang lebih banyak kapan? Nah itu juga tergantung juga. Dan itu hal-hal seperti itu. Ya, hal-hal seperti itu menunjukkan kepada kita bahwa ini memang bisa berbeda-beda sepanjang zaman. Ya sekedar gambarannya, kalau ilustrasi yang sering disebutkan adalah ketika di zaman penjajahan dulu. Tentara KNIL itu tentara yang jelas berada di kubunya penjajah Belanda yang menghadapi orang-orang Indonesia, itu lebih banyak pribuminya atau lebih banyak tentara Belandanya. Di beberapa foto malah justru lebih banyak pribuminya, tentara Belandanya sedikit. Wah, berarti lumayan juga agak banyak ini. Ternyata ada pribumi yang bergabung dengan pasukan musuh menghadapi rakyatnya sendiri, temannya sendiri. Nah, ini untuk menggambarkan banyak atau sedikitnya. Kita lihat lanjutannya. Di antara umat manusia, jadi jumlahnya sekali lagi bisa banyak, bisa sedikit. Yang penting kita lihat adalah adanya orang-orang yang memenuhi sifat ini, memenuhi kriteria ini sehingga layak dikatakan mereka adalah orang-orang yang diwanti-wanti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 204. Siapa mereka? Man, orang. Nah, man di sini wa minan nasi man. Tadi an-nas itu seluruh umat manusia. Wa minan nas, dan di antara umat manusia. Berarti jumlahnya lebih sedikit dari keseluruhan. Tadi kita ingatkan jangan dipahami bahwa sebagian itu artinya setengah, bisa lebih sedikit, bisa lebih banyak. Di antara umat manusia yang jumlahnya begitu banyak, man, ada orang yang. Jadi dari semua itu ada sebagian yang man yu'jibuka. Yu'jibuka qaulu. Yu'jibuka dari a'jaba yu'jibu. Artinya mengagumkan. Di sini terjemahkan menarik hati. Jadi kalau ngomong ya yu'jibuka qauluhu, perkataannya mengagumkan. Perkataannya menarik, perkataannya membuat orang yang mendengar bisa langsung seperti tersihir, mengiyakan, membenarkan apa yang disampaikan. Ya, berarti ada orang yang pandai bersilat lidah, ada orang yang terampil merangkai kata, ada orang yang pintar memutarbalikkan fakta yang sebenarnya aslinya orang tersebut tidak seperti yang disampaikan. Jadi antara mulut dengan perbuatan berbeda. Makanya kenapa judul pembahasannya tentang munafik. Tetapi sifat ini sebetulnya bukan cuma munafik, ada juga orang kafir. Tapi kalau ngomong dengan sesama kaum muslimin, dia pintar dan seakan-akan dia bersama kita. Nanti kalau pas sudah ketemu lagi sama mereka, lain lagi omongannya. Nah, man yu'jibuka, man orang yang yu'jibuka, mengagumkanmu. Ka di sini siapa? Pertama, bisa maknanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tafsiran pertama, yu'jibuka. Nabi SAW mengingatkan, hati-hati, ada di antara umat manusia orang yang ucapannya, omongannya mengagumkanmu, membuat hatimu tertarik. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Diingatkan oleh Allah SWT, hati-hati. Ada orang-orang yang pintar, bisa memutarbalikkan fakta, bersilat lidah, mengemas yang buruk jadi baik, dengan kemampuan berbicaranya, qauluh. Nah, ini yang pertama. Fil hayatid dunya, kita lihat lanjutannya, tentang kehidupan dunia. Fil hayatid dunya, tentang kehidupan dunia. Artinya apa?
Ini betul-betul bukan kiasan, tapi nyata bicara tentang urusan dunia ini. Atau dalam kehidupan dunia ini kita dapati ada orang yang seperti itu. Ini bukan kiasan. Jadi betul-betul nyata ada orang yang kalau ngomong pintarnya luar biasa. Pintarnya luar biasa, dan nanti kita lihat di bagian akhir apakah orang tersebut benar-benar seperti yang dia ucapkan atau sebetulnya cuma menyembunyikan sesuatu dan menampakkan sesuatu. Dan untuk menyifati orang yang seperti ini di zaman kita sekarang, ungkapan-ungkapannya bisa bermacam-macam. Yang antara ucapan dengan perbuatan tidak sama. Kalau bahasa yang umum kan munafik. Dan munafik itu nanti ada yang dari waktu ke waktu kelihatan kebohongannya, kelihatan aslinya ketika sering berinteraksi di sana dan di sini. Sampai dia mengatakan semakin ke sini semakin ke sono. Ya, maksudnya semakin ke sini dari sisi waktu, pemahamannya ternyata semakin berpihak ke sono. Jadi semakin ke sini makin ke sono ya. Nah, jadi kelihatan aslinya. Tapi kalau pas ketemu pertama kali meyakinkan sekali. Sampai bayangkan Nabi Muhammad SAW diingatkan yu'jibuka qauluhu, membuat hatimu tertarik. Bayangkan Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah SWT karena apa? Bisa jadi Nabi Muhammad SAW pun ketika melihat kemampuannya bersilat lidah, melihat orang ini punya keterampilan bersilat lidah, itu sampai-sampai Nabi SAW kemudian bisa tertegun, kagum, dan salut. Tapi ternyata Allah ingatkan hati-hati, ada orang-orang yang seperti itu. Maka tidak hanya mengandalkan ucapannya. Kemudian lanjutannya, lihat, pertama omongannya. Ya, omongannya, ucapannya seperti itu. Ucapannya itu kalau bicara tentang Islam, dan ini tafsiran yang kita bisa dapatkan di beberapa sumber tafsir. Orang seperti ini kalau bicara tentang kesolehan, dia menampakkan diri seakan-akan sebagai orang yang soleh. Misalnya begini, ya kalau kita ini kan perlu hati-hati lah, perlu hati-hati karena kan semua itu dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Kan iya, benar juga. Tapi omongannya itu nanti diarahkan kemana? Diarahkan kepada orang yang mau berinfak di jalan Allah SWT. Nah ini harus hati-hati nih omongannya begini. Ada orang yang mau berinfak, tapi kemudian disampaikan kita harus hati-hati. Jadi tidak berimbang, bukan seharusnya memberi motivasi, tapi sekaligus mengarahkan. Tapi yang lebih dominan adalah supaya mewanti-wanti dari berinfak yang tidak pada tempatnya. Ini harus diwaspadai. Kemudian setelah ini bagian pertama, yang kedua, wa yushhidullaha, dan dia mempersaksikan Allah kepada Allah, maksudnya bisa bentuknya sumpah. Kalau perlu bersumpah demi Allah. Nah, itu artinya orang begitu dengar demi Allah kan, ini tenanan ya. Dia serius menyampaikan itu, berarti nggak main-main. Sampai dia mengatakan wa yushidullah. Bisa wa yushidullah artinya, sebelum tadi lanjut saya lupa. Yu'jibuka tadi tafsirannya dua, saya baru sebutkan satu. Yu'jibuka itu pertama tafsirannya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ka itu adalah kamu, maksudnya semua kita. Ka itu maksudnya kamu, yang dimaksud adalah kita, saya, Anda, kita semua. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang yang menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan keislaman, menyembunyikan keberpihakan kepada orang kafir, tapi kalau ngomong kadang-kadang seakan-akan dia berada di kubunya kaum muslimin. Itu bukan yang tafsiran pertama K-nya
yu'jibuka. Itu tafsiran Nabi Muhammad SAW. Tafsiran keduanya K-nya adalah pada kita semua. Sehingga ayat ini seakan-akan kalau kita baca, siapa? Ya saya ini. Yang dimaksud oleh ayat itu saya. Wa ya yu'jibuka. Kan itu siapa? Saya. Artinya hati-hati. Jangan sampai tertipu oleh orang yang berusaha untuk menampakkan kesolehannya sampai dia pandai merangkai kata. Yang kedua ditambah lagi orang ini wa yusyhidullah, sampai bersaksi di hadapan Allah, bersumpah dengan mengatakan bahwa demi Allah, atau kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Kalau nggak percaya coba lihat, saya berani sambar petir. Waduh, ngomongnya itu sudah lebih meyakinkan. Kalau saya bohong ini, Allah Maha Tahu. Ya memang, ya jelaslah Allah Maha Tahu. Masa Allah nggak Maha Tahu? Kita nggak usah ngomong begitu pun Allah Maha Tahu kan? Tapi dia mengungkapkan itu untuk menunjukkan kepada orang, meyakinkan kebohongan, supaya orang yang mendengar itu tambah yakin. Jadi pertama sudah punya keterampilan merangkai kata, meyakinkan orang, isinya seakan-akan. Nah itu seakan-akan dia orang yang baik, orang yang soleh. Kemudian yang kedua lanjutannya adalah wa yusyhidullah, dan dia bersaksi. Dia bersaksi, ada seakan-akan bahwa ini benar-benar disaksikan oleh Allah SWT, yang menunjukkan kalau orang soleh itu kan takut. Ya kali nanti kita dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kan gimana? Allah kan Maha melihat kita, semua perbuatan kita. Nah ini seakan-akan orang yang bertakwa, ya kita yang mendengar tuh, oh masya Allah ini orang soleh tenan. Ya, kita aja jarang-jarang gitu ya ngomong ketemu orang tuh, hati-hati loh, omongan antum dihisab pada hari kiamat. Kan jarang ada orang yang ngobrol-ngobrol lalu nakut-nakuti begitu. Nah dia ingin membuktikan pernyataannya, omongannya itu disaksikan oleh Allah SWT. Kalau perlu dia sumpah atau dia mengatakan bahwa apa yang saya ucapkan ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Jadi nggak main-main. Ini bukan asal bunyi, bukan asal ngomong. Selanjutnya, wa yusyhidullaha ala ma fi qalbihi. Ala atas ma fi qalbihi, jadi atas kebenaran ma fi qalbihi yang ada di hatinya. Jadi seakan-akan dia ingin menunjukkan bahwa yang ada di hati saya itu sama seperti yang saya omongkan. Untuk meyakinkan itu gimana caranya? Pakai sumpah. Demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, bahwa itu semua keluar dari lubuk hati saya yang paling dalam. Ini ngapusinya beda. Yang pertama sudah pandai merangkai kata, kemudian yang kedua pakai sumpah atau dengan kalimat-kalimat yang untuk menunjukkan bahwa apa yang ada di hati saya itu seperti yang saya ucapkan barusan. Wa yusyhidullaha ala ma fi qalbihi. Kemudian nah ini Allah sebutkan hakikatnya, wa huwa aladul khisab. Dan dia, orang ini sebenarnya aladdu, orang yang paling suka berdebat, ngeyelnya minta ampun, paling ngeyel. Al-khisam, yang suka bertengkar. Jadi terjemah bebasnya penantang yang paling keras. Jadi memang tabiatnya suka bertengkar, suka ribut, suka gelut. Saya dapati istilah baru, ini memang diciptakan bukan dari tanah, tapi tanah sengketa kan. Jadi kalau diciptakan dari tanah sengketa itu yang membawaannya bertengkar terus itu, sama orang tuh ngajaknya ribut terus, karena memang diciptakan dari tanah sengketa kan. Ya enggak tentu semuanya sama ya, semua kita ciptaannya sama. Cuma memang tabiatnya begitu. Ada orang tuh yang senang sekali bertengkar. Jadi aslinya dia tuh yang terakhir ini. Dan Allah menyebutkan, jadi inilah kelebihannya Al-Quran. Al-Quran itu hadir bukan cuma sekedar bercerita, berkisah tentang orang di masa lalu,
tapi menjelaskan nilai-nilai yang akan berlaku sepanjang zaman untuk panduan bagi kita. Di bagian akhir Allah menyebutkan wa huwa, aslinya dia itu aladul khisam. Jadi memang orangnya suka debat, suka bertengkar, dan termasuk suka nantang-nantang. Makanya kita sangat prihatin ketika ada orang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, tapi terus nantang-nantang. Emang apa salahnya kalau saya melakukan kemungkaran? Kita semua ketahui bahwa mungkin saja semua kita tanpa kecuali berbuat dosa. Kalau bicara probabilitas kan semua kita sama. Semua kita berpotensi, semua kita bisa melakukan perbuatan dosa. Masalah dosanya apa? Itu bisa beda-beda. Tapi kan kita menyadari bahwa dosa ini bukan lalu kita setelah lakukan kita nantang-nantang, apalagi nantang Allah SWT. Nantang atas perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Emang kenapa kalau saya melakukan itu? Apa masalahnya kalau saya melakukan dosa itu? Ya, nggak usah sampai begitu. Cukup kita menyadari, ya saya akui saya keliru, saya salah, saya khilaf, saya berbuat dosa, saya minta maaf. Itu manusiawi. Semua kita tanpa kecuali mungkin berbuat dosa. Kalau kita bicara probabilitas, semua kita berkemungkinan, berpotensi untuk berbuat dosa. Nah, yang penting adalah jangan mempertahankan kesalahan dan dosanya itu, apalagi sampai nantang-nantang. Nah, al-aladdu al-khisam. Jadi alat itu adalah isim tafdhil untuk menunjukkan sangat. Jadi suka, nantang, dan paling. Jadi kalau kita mendengar kata ngeyel, itu di atasnya ngeyel. Apa ya? Ngeyel ya. Kalau ngeyel itu kan di atasnya ngeyel ya. Paling ngeyel, yang luar biasa. Jadi sudah salah, ngotot lagi. Kalau orang sudah sangat terampil ngeyelnya, sampai salah aja ngotot. Padahal udah jelas salahnya, cari alasan, terus ngajak ribut sama orang. Ya tadi, ya apa istilahnya, memang diciptakan dari tanah sengketa tadi, bawaannya itu memang ngajak ribut aja terus sama orang. Ada orang memang tabiatnya begitu. Nah, kita sih mau ketahui, para sahabat dulu ketika jahiliyahnya juga macam-macam. Kalau bicara jahatnya, sebagian sahabat di zaman jahiliyah ketika belum masuk Islam jahatnya luar biasa. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam jahatnya kayak apa? Tapi begitu sudah masuk Islam, sudah. Ini lembaran itu sudah ditutup, dibuka lembaran baru. Tapi ada yang enggak, ada yang masih diteruskan. Bahkan kadang-kadang dengan bangganya, kalau sekarang ini orang mengatakan, ya saya ini memang begini. Ya, saya ini memang begini, ya terima saya sebagai, ya itu nggak benar kalau kemudian tahu itu salah. Beda dengan kalau misalnya saya ini begini, memang tingginya segini, warna kulitnya begini, giginya begini, ya itu memang bawaannya. Ada hidungnya pesek begini ya, ya saya begini. Itu boleh orang mengatakan begitu. Tapi kalau tabiat, kalau yang buruk, nggak boleh orang mengatakan dia saya ini begini lalu dibiarkan terus-menerus. Ya harus diperbaiki. Kalau bawaannya ketika dulu jahiliyah suka punya sifat aladul khisam tadi, suka berbohong, suka ngapusi, kemudian suka bersumpah padahal sumpah palsu, ya diperbaiki. Bukan lalu ya emang saya ini begini, ya terima saya apa adanya. Ya, harus diperbaiki. Masalah berproses ya pastilah semua orang berproses. Berprosesnya ada yang agak cepat, cepat, ada yang lambat, agak lambat, tapi berproses. Jangan dibiarkan dan apalagi mencari pembenaran atas kesalahannya. Ini aladul khisam. Kemudian ayat berikutnya. Kita pindah ke ayat ke 205. Allah SWT berfirman tadi di ayat 204-nya sifatnya seperti itu, wa idza tawalla. Nah, kita lihat Allah sudah mulai menjelaskan hakikat aslinya. Wa idza tawalla, dan jika dia berpaling. Maksudnya apa? Pergi.
Jadi kalau ketemu kita dengan ketika dia di belakang. Tawalla itu artinya bisa maknanya berpaling, membelakangi, maksudnya pergi meninggalkan kita. Contohnya sekarang gini, kita ketemuan begini. Setelah ketemuan, kemudian tawalla itu artinya berpaling, bisa membalikkan badan, kemudian pergi ke tempat lain. Itu namanya tawalla. Kalau dia berpaling, maksudnya apa? Berpaling sudah nggak lagi ketemu dengan orang-orang beriman, nggak lagi ketemu dengan Rasul SAW dan para sahabatnya. Ini berarti Dzul Wajhaini, yang punya dua wajah, dua muka. Karena sekarang ada yang lebih dari dua muka kan? Berapa muka? Ya. Ada yang banyak sekali. Saya baru dapat istilah itu dari salah seorang politisi. Sekarang bukan dua muka lagi. Jadi ada beberapa politisi itu katanya mukanya banyak. Tergantung dari ya kondisinya. Ini mau ketemu siapa, mukanya beda dengan ketika ketemu dengan yang lain. Mukanya bisa beda-beda dan ganti-ganti. Saya pernah dapat istilah itu beberapa waktu silam ketika berkunjung ke Malaysia. Ngobrol dengan beberapa tokoh. Ya, namanya politisi itu ada yang modelnya bukan cuma dua muka. Sampai kita nggak tahu gitu dan nggak bisa ngitung berapa mukanya. Tapi caranya mengatur itu sangat terampil ketika ketemu ini dengan ketemu yang sana bisa berbeda. Jadi jumlahnya bukan cuma dua. Intinya begini, intinya kalau ketemu dengan orang baik, dia berusaha untuk menunjukkan saya ini baik seperti antum. Ya, bicara tentang kesolehan, bicara tentang ketakwaan, bicara tentang keimanan, bicara itu pas kita ngobrol tuh, oh, Masya Allah, luar biasa. Nah, tapi hati-hati, yang begini juga perlu di cross check dengan pada saat tawalla. Ketika dia paling sudah nggak bersama kita, lalu berada di kubu sebelah. Apa ngomongnya? Ternyata pas ngomong di sebelah beda lagi. Bahkan yang lebih parah ada yang mengadu domba. Saya ditunjukkan oleh salah seorang ustadz, ada yang seorang politisi itu pada saat ngobrol ke sini dengan ngobrol ke sana menunjukkan bahwa dia berpihak pada kubu ini dan berpihak pada kubu sana, sekaligus juga menjelek-jelekkan kubu yang lain. Akhirnya saling muncul prasangka buruk dan potensi perselisihan muncul. Pada saat ketemu yang satu, kebetulan yang satu ini komunitasnya orang-orang yang menjaga sunnah, ingin mengamalkan tuntunan Nabi SAW. Lalu kemudian dicerita, kita ini harus menghidupkan sunnah Nabi SAW, nggak kayak sana. Nah, nyebut yang sana, kepala ini pening, dia bilang. Ini kata ya politisnya, kepala ini pening perilaku mereka ini. Mereka begini dan begitu. Lalu ceritanya di sini. Pas giliran ke sana ngomongnya lain lagi. Sok-sok ngamalkan sunnah, padahal pas di sini ngomongnya tentang yang sana, sok-sok ngamalkan sunnah, paling nyunnah, padahal ini pas di sini ngomong ini tentang yang sana. Sana juga iya memang. Jadi ada yang memang kerjanya mengadu domba. Ada yang punya, kalau di sini dinamakan dengan dua wajah. Ini yang namanya tawalla. Wa idza tawalla. Dan kalau dia sudah berpaling, itu namanya berpaling, itu maksudnya sudah tidak lagi bersama kita. Kemudian apa yang dilakukan? Sa'a fil ardi. Sa'a itu secara bahasa maknanya adalah berjalan, tapi berjalan dengan cepat atau berjalan dengan bergegas, bersegera. Itu namanya sa'a. Jadi bukan di sini terus berjalan, jadi bukan berjalan, tapi berjalan yang santai. Jalan itu bentuk ungkapan dalam bahasa Arab banyak. Ada yang namanya masya, berjalan. Ada yang namanya harwala. Ada yang namanya sa'a. Kita kenal istilah sa'i. Ada yang namanya, ada beberapa istilah. Ya, istilah yang digunakan untuk memaknai, termasuk nasalan. Itu istilah-istilah dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan berjalan. Nabi SAW pernah bersabda, alaikum bin nasalan. Tapi di kesempatan yang lain beliau juga pernah bersabda, sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis sakinah. Dua-duanya sama-sama jalan.
Alaikum bin nasalan, berjalanlah kalian dengan jalan yang cepat. Tapi di hadis yang lain, alaikum bis sakinah, kalau pergi ke masjid, berjalanlah kalian dengan tenang, dengan sakinah. Nah, dua hal ini sama-sama berjalan dan sama-sama dianjurkan oleh Nabi SAW. Tapi yang satu kalau ke masjid jalannya ya yang tenang, nggak tergesa-gesa. Tapi kalau jalan biasa, Nabi SAW mencontohkan jalan dengan cepat. Jalan dengan cepat itu nasalan. Nah, di sini sa'a itu di tafsir Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir, al-masyul hafir, artinya berjalan dan bergegas, bersegera. Jadi bukan berjalan tapi jalannya santai, pelan, enggak, tapi dengan cepat. Makna yang kedua selain berjalan itu maknanya adalah bersungguh-sungguh. Itu makna yang kedua dari kata sa'a. Atau ungkapan yang lain adalah kerja keras. Itu makna dari sa'a. Nah, kalau lihat yang ada di sini, maka yang dimaksud adalah yang dengan dua makna tadi, yang makna yang kedua ini lebih dekat, bahwa dia berjalan tapi berjalan cepat, bersungguh-sungguh. Termasuk nanti bersungguh-sungguh di situ melakukan aktivitas, merencanakan sesuatu, itu namanya sa'a. Kita ingat pada kisahnya Fir'aun ketika sudah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian thumma adbaro yas'a, begitu ya ayatnya. Thumma adbaro itu artinya berpaling. Di sini nih tawalla. Fir'aun juga sama. Thumma adbaro, lalu apa? Yas'a. Dia bukan cuma berpaling, tapi apa? Dia pulang bersegera, kemudian apa? Merancang sesuatu, merencanakan cara untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa yang dilakukan? Panggil penasehatnya. Ya, lalu hadirkan Haman, menteri segala urusannya. Kemudian melibatkan para saharah, tukang sihir. Kemudian melibatkan tim medianya, al-hasyirun. Kemudian melibatkan lagi siapa? Untuk apa? Untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada saat dikumpulkan, lalu kemudian direncanakan, apa yang direncanakan? Gimana caranya menghadapi Nabi Musa alaihissalam dengan semua makar dan tipu dayanya. Nah, itu namanya sa'a. Nah, maka dan apabila dia berpaling dari kamu, artinya dia sudah pergi, saat dia berjalan bergegas, dia bersungguh-sungguh, dia merencanakan fil ardi, di muka bumi ini, artinya dia bekerja, dia serius, tenang. Fil ardi, di muka bumi ini, liyufsida fiha. Lihat. Aslinya tuh ini. Jadi Allah menyebutkan di awal tadi, yang terlihat di depan jangan langsung disimpulkan, karena apa? Tunggu sebentar, lihat aslinya. Aslinya apa? Liyufsida fiha. Untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, aslinya tuh begini. Aslinya adalah orangnya suka membuat kerusakan fiha, di muka bumi ini. Jadi mengadakan kerusakan padanya, maksudnya di bumi. Membuat kerusakan di bumi. Apa bentuknya? Bentuknya semua bentuk kerusakan. Kerusakan yang fisik maupun yang non fisik. Kerusakan yang berhubungan dengan din, dengan akidah, dengan fikih, akhlak, atau apapun. Pokoknya berbuat kerusakan. Ditambah lagi apa? Wa yuhlikal hartha wan nasla, dan dia merusak. Al hartha, terjemah harfiahnya adalah tanaman, azar, wan nasla, dan asalnya nasl itu artinya keturunan, maksudnya adalah binatang ternak. Apa maknanya? Kalau Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir mengatakan, ini adalah gambaran yang dirusak adalah fondasi kehidupan atau modal kehidupan. Karena dulu, orang dulu hidupnya apa? Ya dari tanaman dan dari ternak. Dari tanaman dan ternak. Seperti sampai sekarang, yang kita makan sehari-hari kan itu ya.
Kita makan nasi, tanaman. Lauknya ayam, ternak. Makan nasi, lauknya kambing, lauknya sapi, lauknya telur, ya balik lagi ke ternak lagi. Jadi ya itu aja. Atau kita pakai sayur, ya balik lagi ke tanaman. Itu artinya apa? Yang dirusak apa yang menjadi penopang kehidupan. Nah, itu. Yang dirusak adalah yang menjadi penopang kehidupan. Maka wujudnya kalau dulu tanaman dan ternak, kalau sekarang bisa juga hal-hal yang lain yang menjadi sendi kehidupan. Tapi secara khusus disebutkan tanaman dan ternak karena itu yang nampak terlihat dan dominan. Orang makan dalam kehidupan sehari-hari ya itu sumber. Yang makanannya gandum ya maksudnya tanaman. Yang makanannya beras tanaman. Terus lauknya pakai daging ini, daging itu, hewan ini dan itu ternak. Kan kira-kira yang kita makan ya kembali-balinya ke situ lagi. Kita makan apa? Kita pakai lele. Oh ya, baliknya ke situ. Lelenya apa? Pakai nasi. Nasinya apapun yang kita makan. Makan roti ke tanaman, ternak, begitu terus. Nah, kata Thahir bin Asyur, jadi yang dilakukan adalah wayuhlika, itu membinasakan, merusak apa yang menjadi penopang kehidupan. Bisa tanaman, bisa ternak, dan bisa juga bentuk-bentuk yang lain. Bukan hanya tanaman dan ternak, tapi juga yang bisa menjadi merusak fondasi kehidupan seseorang. Dan bukan cuma orang, tapi apa? Masyarakat secara umum. Maka termasuk dalamnya kalau sekarang ini apa? Yang dirusak alamnya, tanaman. Terus apa? Airnya. Terus apalagi sekian banyak yang merusak kehidupan, akhirnya apa? Orang tidak bisa menjalani kehidupan dengan normal gara-gara dirusak oleh orang-orang seperti ini. Jadi aslinya mereka seperti ini. Nah, kemudian wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kebinasaan atau kerusakan. Nah, di sini la yuhibbu itu salah satu maknanya adalah Allah tidak membenarkan. Allah tidak meridhoi. Karena hub itu, cinta itu di dalamnya ada unsur rela dan tidak rela, suka dan tidak suka. Allah tidak merelakan. Allah tidak merelakan. Allah tidak membenarkan kerusakan. Ini ayat yang untuk menegaskan bahwa berarti Allah benci. Kalau mereka dibenci oleh Allah, berarti ini orang-orang yang harus juga kita benci. Makanya ayat ini digunakan oleh teman-teman yang mengkaji tentang lingkungan. Dalam kajian tentang fiqhul bi'ah, fikih lingkungan, ayat ini menjadi satu rujukannya. Fiqhul bi'ah, fikih lingkungan. Ini dimasukkan karena apa? Karena yang dirusak kehidupan. Tanaman yang dirusak, hutannya dibabat habis, kemudian bukan cuma hutan yang rusak, lalu kemudian ekosistem yang rusak juga. Karena hutan bukan cuma urusannya pohon, bukan cuma urusannya daun, tapi juga ada hewan-hewan yang ada di situ. Dan kalau sudah bicara ekosistem kan saling terkait satu dengan yang lain. Hanya rusak kehidupan. Alasannya karena untuk macam-macam. Kalau dulu alasan A, sekarang alasan B, alasan C, alasan bisa berbeda-beda. Dulu kita sampaikan alasan itu lebih luas dari alas. Ya, orang Jawa paham ya. Alas itu apa? Hutan. Ya. Kalau alasan ya bisa lebih luas daripada alas. Ya, berikutnya. Kemudian di ayat ke-205, wa idza qila lahu, dan jika dikatakan kepadanya, ini kepada orang tadi diingatkan. Nah, ini bentuk nasihat. Tetap kita punya kewajiban nasihati, ingatkan. Kita perlu berhati-hati, mewanti-wanti dari orang-orang seperti ini, iya. Tapi bab nasihat tetap ada.
Ya siapa tahu yang bersangkutan rujuk, siapa tahu yang bersangkutan mau kembali pada jalan kebenaran, lalu bertobat, tentu pintu tobat terbuka. Beberapa kali kita sampaikan, orang-orang yang melakukan kesyirikan sampai yang paling jahat sekalipun, kalau bertobat lalu kemudian selain masuk Islam lalu berniat untuk memperbaiki diri, kita membuka pintunya. Karena Allah SWT jelas memberikan kesempatan. Nah, salah satu bentuk nasihatnya adalah wa idza qila lahu, dan jika dikatakan kepadanya, ini nasihat kepada orang tersebut, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya adalah dinasihati, diingatkan, hati-hati. Apa yang kamu lakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Kenapa menggunakan kata ittaqillah? Di awal kan dia menunjukkan kesolehan. Sehingga bahasa-bahasa ketakwaan juga bisa dipahami. Bahasa ketakwaan bisa dipahami. Kan di awal tadi disebutkan dia yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Perkataannya menarik, seakan-akan dia orang soleh. Nah, berarti kan kalau bicara tentang ketakwaan masih bisa dan nyambung. Artinya dia tahu, dia ngerti. Maka harus diingatkan, diwanti-wanti supaya yang bersangkutan takut kepada Allah SWT. Jangan dikira bahwa kamu berbuat kezaliman ini akan dibiarkan oleh Allah SWT. Bahasa ini bisa saja kemudian diungkapkan dengan bahasa lain yang disesuaikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat di zamannya masing-masing. Ya, ada yang menggunakan bahasa Jawa dengan ungkapan-ungkapan yang untuk menunjukkan bahwa Allah SWT tidak tidur. Allah SWT tidak akan membiarkan. Silakan berbuat, tapi hati-hati kalau orang-orang yang zalim ini berdoa, apalagi mereka melangitkan doanya setiap malam atas kezaliman yang kamu lakukan, hati-hati, bisa disegerakan azabnya dan matinya bisa susah di dunia sebelum di akhirat. Artinya tersiksanya di dunia lama, di akhirat lebih lama. Nah, ini tetap diingatkan. Tapi apa yang terjadi? Sudah diingatkan gitu, akhadatul izzatu. Yang muncul malah justru apa? Sombong, angkuh. Ya, bangkitlah kesombongannya. Bil ismi, yang menyebabkan berbuat dosa. Jadi persoalannya memang sejak awal dalam hatinya, dalam dirinya sudah dosa. Makanya kenapa salah satu pesan penting yang kita dapatkan dari Quran, Al-Quran itu ingin memanusiakan manusia, ingin mengembalikan manusia sebagaimana aslinya, ingin mengembalikan manusia sebagaimana yang seharusnya. Jadi kalau diingatkan harusnya ingat, sadar, tahu diri, mawas diri, itu harusnya. Tapi kalau dasarnya memang rusak, diingatkan seperti apapun, yang menasihati siapapun nggak berfungsi, nggak ngefek. Itu sebabnya kenapa yang namanya ilmu dalam Islam sebelum diajarkan, sebelum ditanamkan, yang perlu disiapkan adalah lahan untuk menerima ilmu. Maksudnya apa? Hatinya manusia, adab-adab yang bisa ditanamkan pada orang yang mau menerima ilmu itu disiapkan dulu. Karena kalau lahannya sudah siap, mau dikasih ilmu apapun gampang. Sementara kalau sudah tidak siap sejak awal, jangankan diberi ilmu, sekarang ilmu itu disuapi kepada orang tersebut, dilepeh. Bahasanya dilepeh itu dimuntahkan, dikeluarkan lagi. Ini ilmu sudah diberikan, tinggal kalau orang makan tuh ya tinggal mangap aja, tinggal buka mulutnya, dikeluarkan, dilepeh. Karena bahkan memang hatinya sudah rusak, pikirannya sudah rusak. Beda dengan orang yang sejak awal hati dan jiwanya sudah disiapkan untuk menerima ilmu. Maka apa yang terjadi? Sejak awal memang sudah akan ngejar-ngejar ilmu. Makanya baru bisa bicara dengan orang-orang seperti ini, ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi,
itu bisa, karena memang sudah siap. Tapi kalau yang tidak siap, mau diomongi apapun, ya memang dasarnya nggak siap. Bayangkan sampai disuapin, ilmu itu sudah tinggal ditelan, nggak dimakan, dilepeh, dimuntahkan lagi, karena memang tidak siap. Nah, dinasehati yang muncul apa? Angkuhnya, sombongnya. Bil ismi yang menyebabkan berbuat dosa, fahasbuhu jahannam. Maka cukuplah balasannya untuk orang seperti ini adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, wala bi'sal mihad, dan sungguh jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Semua kita ini orang beriman, meyakini bahwa semua kita ini akan berakhir kepada satu titik tertentu. Ini yang membedakan orang beriman tidak beriman, atau orang beriman dengan orang ateis, agnostik, atau orang-orang yang dalam agama apapun atau isma apapun. Bagi orang beriman, ada keyakinan bahwa kehidupan itu selain yang di dunia, ada kehidupan berikutnya yang hakiki, yang lebih panjang, yang lebih lama, dan lebih nikmat, atau sebaliknya, lebih menyiksa. Itu kehidupan akhirat. Itu orang beriman. Maka ada tempat kembali. Kembalinya kemana? Ya, kembali kepada Allah SWT. Kemudian nanti berujung dengan surga yang Allah janjikan, atau naudzubillah ketika kembalinya ke jahanam. Itu keyakinan yang kuat. Ayat-ayat yang seperti ini pada periode Mekah itu yang dominan. Makanya 13 tahun ayat-ayat seperti ini ditanamkan dengan sangat kuat. Syariat itu baru turun belakangan. Menerima syariatnya lebih siap. Mau dikasih syariat apapun, suruh sholat seperti apapun, puasa seperti apapun, sudah siap. Karena apa? Karena ada keyakinan. Kalau iman itu nggak kuat, diberi syariat kan berat. Sholat lagi. Kemarin saya sudah sholat, terus pas ngantuk-ngantuk lagi. Tadi jam 4 suruh bangun. Kan waktunya istirahat, dan pada sebagian orang jam 4 itu kan waktunya pas enak-enaknya tidur. Terus dengar azan, aduh, berat. Tapi kalau bagi orang yang beriman yang sejak awal sudah ada keyakinan, sholat yang dikerjakan menjadi bekal. Ini kota infak yang berjalan, lalu kemudian kita nitipkan untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki digunakan di jalan Allah SWT. Bagi kita tidak merugikan, bukan, kita senang ketika ada yang memfasilitasi kita menyalurkan harta yang kita miliki di jalan yang benar. Sebab apa? Kalau kita suruh nyari sendiri, menyalurkan sendiri, beratnya luar biasa. Siapa di antara kita yang sanggup menyalurkan setiap kebutuhan itu kita sendiri yang datang? Ada fakir miskin, datangi fakir miskin. Ada anak yatim, datangi anak yatim. Ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kaum muslimin, termasuk kalau sekarang yang baru terjadi membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita berangkat sendiri kan susah ya. Bahkan mungkin sebagian, bahkan yang sudah pernah ke Palestina aja bisa jadi nggak tahu jalurnya. Cara menyampaikan bantuan ke warga di Palestina gimana caranya? Ada nggak ngerti caranya? Yang sudah pernah ke sana aja nggak bisa, nggak ngerti, apalagi nggak pernah ke sana. Yang sudah pernah ke sana aja bisa nggak ngerti. Termasuk kalau jamaah haji berangkat ke Mekah, haji dan umroh, kan begitu sampai di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid-masjid yang lain di Mekah, Madinah, pertanyaannya, Ustaz, di sini kok nggak ada kota infak? Di Masjidil Haram itu, masjid segede gitu, di semua pintunya dan semua sisinya, mau di dalam mau di luar, masuk dari semua arah, karena Masjidil Haram kan pintunya dari semua arah, dari utara, selatan, timur, barat, ya, barat daya, barat laut, ya, timur laut dan tenggara, semuanya kita masukin, nggak ada itu kota infak. Bisa nggak kita membantu itu? Karena kepingin bantu. Kan bingung gitu, nggak ada. Karena di kita sudah terbiasa kalau membantu ya ada kota infak, atau ada, kalau sekarang ada barcode nih, kiris. Nah, bisa itu tinggal di foto, kirim. Di Masjidil Haram nggak ada itu. Di Masjid Nabawi juga nggak ada. Kalau kita mau bantu, bantunya kemana itu?
Bisa nggak bantu itu? Atau bantu masjid yang lain? Gimana caranya? Yakin itu sama-sama sudah pernah ke Mekah, sama-sama sudah pernah ke Madinah. Kalau mikir mau bantu, gimana caranya? Kan pusing, nggak tahu caranya gimana. Punya keinginan baik, tapi nggak tahu jalannya. Sama juga dengan yang pernah ke Palestina. Ada yang pernah ke sana, tapi nggak tahu caranya membantu. Padahal mereka perlu bantuan. Kalau di Masjidil Haram mungkin kita beralasan bahwa kan sudah disuplai oleh rajanya atau perangkat-perangkat yang ada di sana. Kalau di Palestina jelas membutuhkan bantuannya itu terasa sekali. Harga tarif listrik mahalnya luar biasa. PBB-nya mahalnya luar biasa, air juga mahalnya luar biasa. Maka perlu bantuan. Nah, ada caranya. Kalau nggak ngerti, tanya kalau ada yang ngerti. Bahkan di Palestina itu cara kita memberikan bantuan itu ada yang kemudian dikapling-kapling. Ada nggak yang mau bantu listrik penduduk Palestina yang tinggal dekat Masjidil Aqsa supaya apa mereka tidak terusir dari tempat karena mahalnya luar biasa. Pajaknya mahalnya luar biasa. Gimana caranya biar terbantu? Ada yang membagi. Saya tak bantu listriknya karena listrik mahal. Yang mahal itu supaya apa? Supaya mereka terusir kan begitu. Itu strategi. 1.300 bayangkan. 1.300 desa di Palestina, 774 dikuasai oleh jajah. 500-an diratakan dengan tanah. Ini angka yang luar biasa. Banyak sekali. Terus gimana caranya? Saya ingin bantu. Ada. Ya kalau nggak ngerti tanya. Tanya sama yang ngerti. Bukan malah mengkampanyekan sesuatu yang menyesatkan. Ya. Syifa'ul iyyi as-su'al. Obatnya orang yang nggak ngerti itu adalah tanya. Tanya pada yang ngerti. Ada jalurnya nggak? Oh ada. Gimana caranya? Banyak ya. Dan kalau sudah biasa berinteraksi dengan teman-teman di Palestina kan pasti ngerti jalurnya. Ngerti caranya untuk bisa amanah ini tetap sampai kepada yang berhak menerimanya. Nah, sama dengan waktu kita juga menyalurkan bantuan membangun rumah sakit Indonesia di Palestina. Itu gimana cara masuknya itu? Sampai bisa bangun rumah sakit. Sampai bisa bangun rumah sakit kan? Kan ada rumah sakit Indonesia. Itu gimana caranya? Beli semennya di mana itu? Katanya itu nanti sana masuknya susah. Itu buktinya bisa tuh. Dan buktinya bisa apa? Bisa berdiri dan resmi. Resmi. Ya kalau mau tanya-tanya sesekali datanglah ke kedutaan Palestina di Jakarta. Ini saran kepada yang memang belum pernah ya tanya pada yang ngerti. Saya beberapa kali berkunjung ke kedutaan Palestina. Ya, sempat waktu itu ketika MUI melakukan penggalangan dana, kemudian pihak kedutaan Palestina juga menyarankan penyalurannya lewat ini dan itu ada konsultasi dengan kedutaan. Ya, nanti sarannya disalurkan untuk kepentingan A, B dan itu ada hal yang bisa dilakukan. Intinya bisa, intinya bisa dan kalau sulit ya kalau sulit, maksudnya situasinya nggak semudah kalau kita di Indonesia. Maksudnya kalau itu dibandingkan Indonesia. Kalau Indonesia kan gampang itu nih, kota infak langsung lewat itu kan bisa. Dan ada yang langsung transfer iris gitu sudah langsung bisa sampai. Atau nanti setelah selesai kajian ini cari pengurus JS, saya mau nitipkan ini bisa langsung sampai. Kan segampang itu kalau di kita. Di sana nggak semudah itu betul di beberapa bagian, tapi tidak dipahami, tidak bisa atau sulitnya luar biasa sampai nggak masuk akal nggak. Ya. Kemudian berikutnya wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Nah, sekarang jenis yang kedua dan sudah menjadi kebiasaan Al-Qur'an menyebutkan dua jenis manusia. Ada orang munafik, ada orang kafir, lalu ada orang beriman. Kan jenis-jenis manusia itu banyak macam-macam. Bahkan kalau kita lihat sampai nama suratnya pun ada. Ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Kafirun, ada surat Al-Munafikun.
untuk mengenalkan kepada kita bahwa munafik itu nyata ada, dan itu harus kita posisikan dalam cara berpikir kita. Ada munafikun. Kalau munafikun berarti agamanya yang tertera atau tertulis bahasa kita di KTP-nya, di paspornya Islam, tapi keberpihakannya tidak kepada Islam. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Kalau ini jenis yang lain. Kalau tadi wa minan nas, sekarang juga wa minan nas. Dan ada di antara umat manusia mayyashri nafsahu, ada orang yang yashri nafsahu. Dia syara yashri itu sama seperti kayak menjual, membeli, mengorbankan jiwanya, termasuk juga mengorbankan hartanya, nafsahu, dirinya, ibtigha'a mardatillah, karena mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan mardatillah, keridhaan Allah SWT. Nah, ini jenis yang kedua, beda lagi dengan yang pertama tadi. Ada orang yang seperti itu dan mengharap ridho Allah SWT ini. Bahasan ini sering tidak bisa dipahami oleh orang kafir, termasuk juga kadang tidak bisa dipahami oleh orang munafik. Makanya orang kafir itu pada saat menganalisa tentang beberapa peristiwa termasuk dalam sirah nabawiyah, mereka sulit memahami. Oh, ada gitu ya, orang itu mau hidup susah, melarat, sulit ya. Untuk apa? Untuk kepentingan Islam. Gimana caranya? Kok kayak sahabat kan? Coba lihat biografinya para sahabat atau sebelum sahabat ya, dimulai dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kayanya luar biasa, sangat kaya, tapi sangat dermawan. Coba lihat kehidupan rumah tangganya, mewah nggak? Sangat jauh dari kemewahan, padahal beliau sangat kaya. Karena apa? Untuk urusan pribadi, untuk urusan rumah tangga secukupnya aja. Coba lihat piring di rumah Rasul SAW dengan piring di rumah kita, di rumah Bapak Ibu sekalian, lebih banyak piring siapa? Panci di rumah Rasul SAW dengan di rumah Bapak Ibu sekalian, gelas, sendok, garpu dan seterusnya dengan Rasul SAW banyak siapa? Kan beliau rumah tangganya sangat sederhana. Padahal kalau bicara kaya, kaya sekali. Kalau kita belum tentu tiap tahun kurban kambing. Ada yang sudah bisa berkurban tiap tahun kambing cuma satu lagi. Rasulullah SAW 100. Ya kan nggak sebanding 1 dengan 100 itu kurbannya. Kalau bapak-bapak memberi nafkah pada keluarga atau ibu-ibu menerima nafkah dari suami, itu harian, mingguan, bulanan, semesteran, apa tahunan? Yang biasanya apa, Pak? Kalau nafkah ke keluarga, ke istri itu, ini bapak-bapak biasanya apa, Pak? Hah? Bulanan. Itu yang banyak bulanan, karena gajiannya bulanan. Rasulullah SAW tahunan. Tahunan. Terus nanti coba hitung berapa jumlah beras yang Bapak berikan kepada keluarga. 1 tahun berapa kintal? Nanti silahkan sesekali hitung ya. Kalau perlu yang anaknya 7. Kalau ada yang anaknya 7, silahkan hitung anaknya 7. Nabi SAW memberikan nafkah ke keluarganya dalam bentuk gandum setahun itu bukan kintal, ton. Ya. Bukan kintal lagi, ton. Artinya sangat cukup. Tapi karena saking dermawannya, yang ada itu dikasihkan kepada tetangga, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada. Nah, orang kan enak kalau punya kelapangan rezeki terus kemudian bagi-baginya itu kan enak. Kalau turah-turah begitu kan enak berinfak. Saking dermawannya kadang-kadang sampai habis. Makanya kita temukan Nabi SAW pernah keluar rumah karena di rumah gak ada yang bisa dimakan. Nabi SAW pernah masuk ke dalam rumah, tanya kepada istrinya Aisyah, ada yang bisa dimakan nggak? Dijawab oleh Aisyah, nggak ada. Dan anak soim, kalau gitu tak puasa. Loh, kok bisa gitu ya? Padahal kan kaya sekali deh. Padahal kaya sekali, tapi saking dermawannya kita mendapati kehidupan yang itu susah dipahami oleh orang-orang yang orientasinya materi. Karena apa? Karena orang berpikirnya kita selesaikan dulu urusan rumah tangga kita cukupin dulu. Nah, cukup itu maksudnya apa? Kadang-kadang nggak bisa bedakan cukup dengan mewah.
Misalnya kalau pakai handphone, waduh ini handphone saya udah lama ini, sudah 1,5 tahun, padahal baru 1,5 tahun, udah minta ganti. Padahal nggak apa-apa, handphone yang lama itu masih baik-baik aja. 2 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, handphone masih berfungsi semua. Tapi karena ada model baru ini, ada seri baru. Apalagi kalau sudah kecanduan dengan yang serba baru ini jadi penyakit luar biasa. Anak-anak juga jadi terbiasa kalau membeli sesuatu barang bermerek. Kalau yang nggak bermerek, nggak berkenan, rusak rumah tangga kita. Karena apa? Karena cara hidupnya seperti itu. Nah, mardhatullah yang mengharap ridho Allah SWT itu orang-orang yang orientasinya gimana cara mendapatkan ridho Allah, kadang-kadang siap dengan kehidupan yang serba terbatas atau pas-pasan. Tapi untuk urusan kepentingan agama Allah kadang berlebihan. Berlebih-lebihan nanti maksudnya apa? Dilebihkan karena memang kebutuhannya besar. Kalau kita lihat kebutuhan untuk kepentingan agama ini banyak. Banyaknya luar biasa. Sekarang kalau kita ngitung satu saja bahasan tentang zakat. Ini 2 hari yang lalu di salah satu majelis kami dengan beberapa ustadz ada yang kaget ketika mendengar penjelasan zakat itu boleh disalurkan kepada orang yang berhutang karena mendamaikan konflik suami istri. Oh, ada juga yang begitu ya? Iya ada. Coba belajar bab zakat sampai tuntas tentang gharimin, orang yang berhutang. Lalu saya ceritakan, kami dulu pernah dengan yang hadir ada alumni Madinah, alumni Al-Azhar, dan yang lainnya. Belajar sama Syekh Labib Najib Abdullah, salah seorang syekh yang menguasai fikih madhab Syafi'i. Pada saat beliau menjelaskan tentang yang berhak mendapatkan zakat, di antaranya yang berhutang. Di antara yang berhutang itu apa? Hutangnya karena untuk kepentingan agama ini sampai berhutang. Misalnya ada ustadz kiai di pondok, karena santri kan tiap hari harus makan, tapi sekarang ini sebagian nunggak pembayaran, lalu sebagian lagi minta dapat beasiswa, sebagian lagi ini dan itu, hanya nggak cukup, uangnya habis. Gimana caranya? Sang kiai atau sang ustadz pinjam uang untuk supaya santrinya bisa makan. Kan nggak mungkin mengumumkan santri sekalian terus untuk nanti siang sampai besok kita puasa. Nggak bisa itu. Santri ya tahunya makan. Kan nggak bisa diumumkan puasa dulu karena ini nggak ada yang bisa dimakan, jadi kita puasa nggak. Kadang-kadang sang kiai, sang ustadz cari dengan berbagai cara, kadang-kadang cari donasi, cari ini dan itu, termasuk pinjam. Nah, yang pinjam begini, ini termasuk yang berhak mendapatkan zakat. Itu saudara-saudara ustadz bilang, wah boleh juga gitu ya. Berarti lalu sang ustadz ini, beliau alumni Al-Azhar Mesir, berarti kita ini boleh dapat zakat ya Ustaz? Nah, iya memang gitu Ustaz. Memang boleh. Kalau kepentingannya itu. Kita sampai pinjam uang untuk apa? Untuk biaya santri. Karena uang kita juga habis, terus gak ada uang lagi, sementara kebutuhan nih santrinya banyak dan harus makan. Kan gak ada pilihan gak makan, harus makan. Cari donasi, gak ada yang donasi. Cari infak, gak ada yang infak. Cari sedekah, gak ada yang sedekah. Terus gak ada zakat juga gak ada. Nah, kemudian bisa gini, kalau memang ada yang punya zakat mal itu bisa disalurkan untuk yang berhutang. Di antara makna gharimin, hutang untuk kepentingan tadi membiayai santri atau kepentingan yang lain. Misalnya gini, ini masjid ini dibangun. Ini pembangunan harus jalan terus. Terpaksa kita hutang. Karena apa? Karena kalau berhenti bisa jadi ada beberapa bahan rusak, apalagi hujan. Jalan terus, donasi yang masuk terbatas, terpaksa pinjam. Ya kemudian jaminannya apa? Pokoknya nih sertifikat rumah saya jadi jaminan. Nah, yang seperti ini takmir atau panitia pembangunan yang seperti ini berhak mendapatkan zakat. Maka termasuk juga beberapa konselor keluarga, konsultan keluarga
yang kadang-kadang ketika mendamaikan tuh harus sampai mengeluarkan biaya karena ada yang pindah di kota lain, kemudian harus pergi ke kota lain, biaya transportasi, biaya ini itu, mereka juga berhak mendapatkan zakat. Nah, itu yang namanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikejar adalah bagaimana agar Allah SWT ridho. Apapun bentuknya, tadi mohon maaf barusan contohnya berkembang ke bahasan yang lain. Intinya adalah kadang-kadang orang melakukan itu sampai kadang-kadang nggak mikir dirinya. Yang penting saya yang penting makan apa sehari sudah cukup ya sudah. Artinya kadang-kadang makan itu kan nggak harus 3 kali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang sekali yang ada di rumah itu ya sudah. Tapi yang penting umat ini, nah itu namanya mencari keridhaan Allah SWT untuk kepentingan agama ini. Nah, kemudian wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Sayangnya Allah SWT kepada hamba-hambanya. Terakhir, oh, enggak ada ayat. Oh ya, ini terakhir ya. Ya, sebentar sampai di situ saya bakaran saya kembalikan ke